memuliakan nama Tuhan, memberikan yang terbaik lewat pujian penyembahan kita. Hati, siapkan hadirat, siapkan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus.
Haleluya, amin. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih karena Engkau besar. Terima kasih karena Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Allah yang kuat, Allah yang memimpin kami di sepanjang hari-hari hidup kami ya Bapa. Di sepanjang minggu yang berlalu Tuhan sudah pimpin kami dengan baik. Kami semua dapat ada sebagaimana ada hari ini, pagi ini Tuhan, dengan keadaan yang sehat, segar. Kami tahu itu semua hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Hanya Engkau Allah yang memberikan kami kesegaran, kekuatan, dan kami mau menggunakannya Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Kami mau memusatkan pikiran kami Tuhan dan mempersembahkan hati kami ya Bapa untuk Engkau di pagi hari ini ya Bapa. Biar Tuhan pimpin jalannya ibadah ini ya Bapa. Dalam beberapa jam kemudian ke depan Tuhan, biar Allah Roh Kudus yang hadir di sini, hadir juga di rumah-rumah jemaat Bapa yang saat ini mengikuti ibadah secara online ya Bapa. Kau yang bertahta Tuhan di setiap hati-hati kami ya Bapa. Kalau kami tidak bertatap muka secara fisik Bapa, kami mengingat semua jemaat-jemaat kami di rumah, Tuhan yang melawati satu persatu. Biar sukacita yang kami rasakan di sini Tuhan juga sampai ke setiap rumah jemaat Bapa yang menikmati ibadah secara online juga. Bapa, kami berdoa dimanapun kami berada ya Bapa, kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau. Kami tidak mau bermain-main Bapa, kami mau sungguh-sungguh Bapa untuk memuji, memuliakan Engkau, menyenangkan hati-Mu Tuhan di pagi hari ini. Segala kuasa iblis yang mau mengganggu jalannya ibadah ini ya Bapa, mengganggu pikiran kami, mengganggu hati kami Tuhan. Tuhan hancurkan, patahkan dalam nama Yesus. Kami mau Tuhan memberikan semuanya yang terbaik buat Engkau. Semua peralatan yang dipakai untuk ibadah hari ini, baik itu peralatan musik, peralatan media, dan segala internet connection Tuhan juga yang menjamah semuanya agar berjalan dengan baik dan mulus Bapa, supaya semuanya benar-benar menikmati dengan baik suasana hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Terus kalian yang di rumah juga boleh duduk. Kita mau sama-sama memuji, meninggikan nama Tuhan. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja Damai. Mari kita naikkan pujian. Haleluya.
brothers praise. Hallelujah. Hallelujah. Oh my sisters, praise the Lord. Hallelujah. Everybody praise the Lord. Hallelujah. Singing glory. Hallelujah. Praise. Jemaat saja naikkan pujian ini. Singing glory. Amin. Katakan haleluya. Oh haleluya. Ya Yesus. Haleluya. Singing glory, praise the Lord. Haleluya. Singing glory. Haleluya. Oh mari kita semua naikkan pujian ini. Oh my brother. Oh my brothers, praise the Lord. Hallelujah. Oh my sisters, praise the Lord. Hallelujah. Everybody praise the Lord. Hallelujah. Singing glory. Hallelujah. Praise the Lord. Katakan singing glory. Singing glory. Haleluya. Praise the Lord. Sekali lagi kita memuji Tuhan. Singing glory. Singing glory. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Puji Tuhan. Silahkan duduk. Silahkan duduk juga buat jemaat yang ada di rumah. Saudara sekalian, kalau kita yang ada di rumah, saya selalu ingat terus dulu yang pernah saya dengar dari satu hamba Tuhan, bahwa walaupun kita di rumah, kita posisinya harus seperti sama kayak di gereja. Bajunya rapi, semuanya rapi ya, maksudnya karena kita mau menghadap Tuhan. Maksudnya kalau kita menghadap Tuhan pasti kita mau memberikan yang terbaik. Jadi jangan sampai ada yang belum mandi misalnya gitu ya. Semoga tidak gitu ya, karena kita mau menghadap Tuhan. Kita mau memuji juga dan juga kita mendengarkan firman Tuhan, jadi kita mau persiapkan semua yang terbaik. Nah sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau naikkan pujian. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Haleluya Yesus. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kita mau sama-sama bangkit berdiri. Haleluya, kami menyembah Engkau Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik buat Engkau. Kau ada di sini ya Bapa. Kau yang lihat hati kami, Kau yang lihat kesungguhan kami dalam memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami mau siapkan tanah hati kami yang baik Tuhan, untuk ditaburi dengan firman Tuhan. Haleluya, ku sembah Kau. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut
sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Nanti Ibu Syana bawa kita dalam doa firman Tuhan. Allah kami yang besar, Allah kami yang berkuasa. Sampai saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, Tuhan. Kami tahu ini semua hanya karena anugerah dan kasih setia Tuhan yang teramat besar dalam kehidupan kami. Patutlah kami naikkan kembali semua pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Biarlah setiap pujian, penyembahan kami, Tuhan, kami boleh keluar dari hati kami yang paling baik hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan dengan apa yang dapat kami balas segala kebaikan Tuhan selain lewat pujian yang keluar dari hati kami. Biarlah Tuhan boleh menyenangkan hatimu dan semua boleh berkenan di hadapanmu, Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu lewat hamba-Mu yang telah Tuhan siapkan dia untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami, Tuhan. Kami siap dibentuk, Tuhan. Kami siap membuka tanah hati kami yang paling baik. Tuhan, bentuk kami menjadi serupa dengan Engkau dan berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Kami mau menjadi pribadi yang semakin indah karena dibentuk oleh firman-Mu. Ya Tuhan, kami bebaskan Roh-Mu bekerja dan berkarya dalam kami. Bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu. Apa yang ingin Tuhan kerjakan bagi kami, kami siap, Tuhan. Urapi hamba-Mu, Tuhan, tutup bungkus dengan kuat kuasa yang daripada-Mu. Dan setiap campuran kata yang keluar dari mulut hamba-Mu, Tuhan, biarlah itu boleh berkenan dan kami boleh menjadi berkat bagi kami, Tuhan. Dan semua kami mengembalikan hormat pujian hanya bagi nama Tuhan. Berkati hamba-Mu, Tuhan, yang sudah Tuhan melayani lewat puji-pujian. Biarlah hamba-Mu, Tuhan, pakai lebih hari lebih heran seturut dengan kehendak-Mu, dan Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah sesuai dengan janji-Mu. Terima kasih, Tuhan. Kami yakin dan percaya, Tuhan, kami siap pagi hari ini menerima firman-Mu. Kami siap menerima dengan segala ucapan syukur hanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Jerry Sumara. Terpujilah nama Tuhan. Selamat pagi, selamat kita berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesuai tema yang telah dibagikan, doa seorang hambanya Hizkia. Ya, lagu-lagunya tadi luar biasa sudah mendukung, tetapi untuk masuk dalam firman kita nyanyikan satu pujian dulu. Apa tadi lagunya? Ku menyembah. Ku menyembah, haleluya, dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Amin, haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku.
Kaulah segalanya. Dengan amin, dengan iman. Di mana saja saudara berada, katakan, yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi. Kesembuhan terjadi di sini. Haleluya. Sampai 3 pasal cerita Hizkia ini diceritakan, ya, dengan hampir sama intinya, tetapi dengan isian yang sedikit-sedikit berbeda. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini sesuai tema doa Hizkia. Saudara-saudara, sudah pernah saya sampaikan mungkin di tempat ini. Kalau saudara ingat, cuman saya ambil dari pasal lain. Waktu itu Yesaya 38, ada juga di 2 Tawarikh 33. Sekarang kita buka di dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-3. Kita baca bersama-sama ayat ini. Ayat 4 ya, sampai ayat 4 boleh. Sudah dapat? Kita baca hitungan yang ketiga. 2, 3. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum keluar pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Boleh ayat 5 sekali lagi ya. 2, 3. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga engkau pergi ke rumah Tuhan. Puji nama Tuhan. Firman yang telah berkali-kali kita dengar, pesan yang telah berkali-kali kita terima, tetapi sesungguhnya kita harus tahu latar belakang kenapa Tuhan tertarik, kenapa Tuhan sampai turun sendiri. Kalau saudara lihat di ayat yang ke-4b, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Tuhan turun sendiri lewat Nabi Yesaya, nabi yang pertama, Yesaya bin Amos. Balik, telah kudengar doanya. Allah tertarik, sangat tertarik kepada Hizkia. Siapa beliau? Hizkia. Kita sudah tahu bersama,
dia adalah anaknya Ahaz. Ya, bapaknya namanya Ahaz, tapi Ahaz ini berbanding terbalik imannya dengan Hizkia. Ahaz ini adalah penyembah berhala. Ahaz ini tidak membimbing keluarga anak-anaknya kepada jalan kebenaran. Puji Tuhan, Hizkia punya seorang mama, punya seorang ibu yang namanya Abi, dan orang tuanya Abi yang bernama Zakaria. Dibimbinglah Hizkia kepada jalan kebenaran dan kehidupan. Di umur 25, dia sudah menjadi raja. Dan kalau sama-sama kita buka ya, supaya saudara juga belajar, karena firman Tuhan ini sebetulnya ada semua di sini. Kalau saudara belajar tidak mengerti, saudara berdoa. Tuhan kasih rema, Tuhan kasih hikmat, asal saudara mau belajar, buka. Sekarang lebih canggih lagi ya. Handphone saya mana di sini. Saudara buka handphone, saudara mengerti apa maksud ayat itu. Tidak bisa mengerti, saudara pakai kata-kata lain, definisi atau eksposisi, atau saudara pakai renungan apa. Buka yang saudara tidak mengerti. Ada di situ jawabannya. Zaman sekarang canggih ya, tidak seperti mertua saya, orang tua saya harus cari-cari kiri kanan depan belakang. Apa ini maksudnya? Ya. Sekarang udah canggih, saudara-saudara, anak-anak muda. Mari saya ajak buka firman Tuhan, cari tahu apa maksud kebenaran firman Tuhan ini. 2 Raja-Raja 18 ayat yang pertama saya bacakan. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia, anak Ahaz, Raja Yehuda, menjadi raja. Ia berumur berapa? Jigo ya, 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Siapa nama ibunya? Abi, anaknya Zakaria. Opanya berarti Zakaria ya. Oke, kita lanjut saja. Masuk ayat yang 3. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Pertanyaan di awal tadi, kenapa Hizkia doanya didengar Tuhan? Yang pertama adalah ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Stop di situ? Tidak. Koma di situ ya. Tepat seperti yang dilakukan Daud, bapak leluhurnya. Bukan seperti Ahaz, bapaknya, bukan. Seperti contoh yang baik dia ambil. Daud, ambillah contoh yang baik-baik. Ambillah contoh kiblat yang baik-baik saat-saat ini. Ya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa, sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya Nehustan. Sesuatu awal yang kurang baik bagi Hizkia ketika dia menjadi raja, dia harus merubuhkan, firman Tuhan katakan apa? Meremukan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala. Siapa yang bangun? Bapaknya. Artinya apa? Sekarang dia harus melawan anak-anak buah bapaknya, anak-anak pengikut-pengikut bapaknya. Firman Tuhan katakan apa? Dia harus berperkara dalam hari ini dengan anak buahnya bapaknya. Gampang? Tidak gampang. Sudah bertahun-tahun bangsa Israel menikmati berhala-berhala itu. Sudah bertahun-tahun menikmati kenikmatan itu. Saudara-saudara, untuk mematahkan Baal, meremukan tugu-tugu berhala, menebang tiang-tiang yang dibangun sudah lama, itu tidak gampang. Sangat tidak gampang. Apalagi mereka telah merasakan menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Ketika ada mujizat yang Musa lakukan di situ, mujizatnya dilupakan, tetapi tembaganya diingat, Nehustannya. Perkara Tuhan telah membela saudara dan saya, itu saudara mungkin lupakan. Tetapi berkatnya saudara ingat terus. Kira-kira seperti itu. Ya. Berkatnya apa yang saudara nikmati sekarang?
Ya maaf ya, saya harus sampaikan kebenaran firman Tuhan saat ini. Saudara-saudara, berkat itu saudara yang bisa jawab sendiri. Ketika saya menikah, saya, ya kalau bisa laki Tuhan, puji Tuhan dapat laki. Kalau bisa sepasang Tuhan, dapat perempuan. Ya. Udah 2 aja. Ya. Nyelonong 3. Kita mau kunci, lupa. Dapat lagi 1, itu memang kakaknya yang minta. Lalu jadi berhalakah anak-anak ini? Itu saya minta dari Tuhan. Ya. Saudara-saudara, saudara lihat kelakuan bangsa Israel. Memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Rakyat bisa aja berontak ketika Hizkia bilang, robohin itu, remukan itu. Rakyat bilang, jangan Hizkia, jangan. Ini kita sembah, ini yang mendatangkan berkat, ini yang pernah Musa menjadi pengalaman kita bersama Musa. Tidak. Hizkia bilang, hancurkan. Saudara-saudara, hati-hati dengan hobi, dengan apa yang saya pernah sampaikan di tempat ini, menjadi penyembahan saudara akhirnya. Maaf, mungkin itu pekerjaan, mungkin itu keluarga, anak, atau sebutkanlah itu. Harta saudara mungkin, sebutkan. Tuhan bilang, remukan. Cari Tuhan. Ayat yang kelima, ia percaya kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Ini perjanjian lama, ya. Mungkin Bapak Alan kemarin sudah belajar. Saya sendiri ngintip-ngintip ya. Perjanjian lama katakan Allah Elohim, Allah yang dia sembah. Hizkia sembah pada waktu dia berdoa di dalam Raja-Raja 20 tadi. Itu dia panggil Adonai. Rakyat Israel katakan. Di sini dikatakan ia percaya kepada Tuhan. Tuhan ini Tuhan besar ya. Beda nggak? Iya, sama. Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yahudi, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti Hizkia. Firman Tuhan bilang apa? Alkitab mencatat tidak ada yang sama seperti Hizkia, raja-raja ini. Dia bandingkan dengan siapa tentunya? Dengan Daud, ya. Lalu dengan siapa lagi? Dengan Saul, dengan Salomo. Dibandingkan, enggak ada yang sama seperti Hizkia. Kenapa? Karena ia percaya kepada Tuhan, Allah Israel. Memang yang lain enggak. Percaya juga, sama. Cuman firman Tuhan bilang, enggak ada kalau dibandingin. Artinya apa? Hizkia lebih unggul dari yang lain. Ayat berikutnya, ini kita belajar dulu mengenai latar belakang Hizkia ya. Kenapa doanya dijawab? Ia berpaut kepada Tuhan, cukup di situ. Berpaut itu apa ya? Berpaut itu kalau saya tulis melekat erat-erat, melilit ya, mengikat. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, mengikuti Tuhan, dan ia berpegang pada perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Gurunya banyak. Ada Daud, ada Musa. Dia ikut semua yang lurus-lurus, yang lempeng-lempeng. Zaman sekarang hati-hati saudara-saudara. Saudara melihat subscriber banyak. Saudara melihat yang ya itulah sosmed itu banyak. Lalu saudara ikuti. Kalau saudara iman tidak kuat, saya mau beritahu saudara berdoa dulu. Kenapa? Awal-awalnya baik, ketika masuk ke dalam pendalaman, saudara yang rasa sendiri, ya. Kalau saudara rasa tidak sejahtera, saya mau katakan tinggalkan. Tapi kalau saudara bilang saya itu jadi berkat, ya silakan. Saudara, maka Tuhan, ayat yang ke-7, maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia berperang. Nah, itu koma. Ia beruntung, koma lagi. Ia memberontak kepada Raja Asyur. Asyur ini musuh bangsa Israel. Dia mengalahkan 10 suku bangsa Israel, nggak tanggung-tanggung. Dan ketika Asyur dekat kepada dia, maka takutlah Hizkia. Dan kita mundur di dalam Hizkia 19 ayat yang ke-15. Kita maju sebentar ya, kita cek di sana. Dia berdoa kepada Tuhan. Hizkia
2 Raja-Raja 19 ayat yang 15. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, yang bertahta di atas kerubim." Ini kata-kata yang sebetulnya menyembah Tuhan. Kata-kata yang dipersingkat mungkin. Terjemahan lama, terjemahan asli katakan dia sembah-sembah Tuhan. Engkau Allah Israel, Engkau Allah Tuhan kami. Selanjutnya apa? Hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Takut ya saudara-saudara. Asyur ini gak main-main. Kerajaan terkuat di zaman Hizkia. Saya cari-cari 10 suku saya katakan tadi. Udah lewat. Sekarang udah deket Hizkia. Ya. Ayat ke-15. Saya lanjutkan, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Artinya apa? Kalau selama ini Asyur berperang itu, dia menang karena Asyur ini hanya buatan tangan manusia. Tetapi ketika Hizkia berteriak, Tuhan, Engkaulah sendiri. Engkau sendirilah Allah kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Artinya apa? Tuhan itu lebih berkuasa daripada bangsa Asyur. Kita kembali ke 19, 2 Raja-Raja 18 tadi. Maka Tuhan menyertai dia dimanapun juga ia berperang. Ia beruntung. Artinya apa? Dia menang. Apakah dia menang pada peperangan kali ini? Kita kembali lagi. Sesungguhnya ayat 16 ya. Lalu Yesaya berkata pada Hizkia, 2 Raja-Raja 19 ayat yang ke-16. Sedengkanlah telingamu ya Tuhan. Ini dalam doanya lagi ya. Ya Tuhan, dan lihatlah, dengarlah perkataan Sanherib, dan seterusnya. Haleluya. Di dalam ketakutannya, sempat-sempatnya dia berdoa, sempat-sempatnya dia mengambil sikap tetap rohani di hadapan Tuhan. Dia ahli perang, dia menang terus. Tetapi firman Tuhan yang katakan dia beruntung karena apa? Karena dia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang. Haleluya. Selanjutnya kita baca ya. Di ayat yang ke-19. Di dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 19. Maka sekarang, ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya. Tangan siapa? Tangannya Raja Asyur, kerajaan Asyur. Supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa Engkau sendirilah Allah, ya Tuhan. Enggak ada Allah lain. Dia permintaannya sederhana. Menang enggak? 20 kita baca. Lalu Yesaya bin Amos, lagi-lagi ya, ini Nabi satu ya. Yesaya bin Amos menyuruh orang Hizkia mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib telah kudengar. Haleluya. Kalau Nabi udah bicara, selesai ya. Nabi utusan Tuhan, Nabi bin Amos. Haleluya. Asyur besar. Musuh saudara besar. Penyakit saudara besar. Tetapi kita, saudara dan saya, punya Allah yang luar biasa, yang bukan bikinan tangan manusia. Itu punya Tuhan. Sebab itu saudara dan saya beruntung kalau saudara dan saya masih dapat mempunyai iman sebesar biji sesawi itu. Maka penyakit dan masalah saudara akan lewat. Ayat yang berikutnya, langsung kita lompat ke ayat 32. Masih di dalam 2 Raja-Raja 19. Sebab itu, beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini, dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Artinya, tidak akan terjadi perang. Tidak akan boro-boro masuk, melihat perang aja enggak ya.
Ia tidak akan mendatangi dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Ini strategi perang. Biasanya supaya rakyat itu di dalam nggak bisa kemana-mana, biasanya ditumpuk dengan, kalau sudah lihat-lihat film-film kolosal ya, tanah ditaruh di pintu-pintu supaya mereka nggak bisa keluar. Tanah yang segede-gede apa ditaruh, sengaja didorong, pakai kereta kuda lah, apa segala macam, didorong, nggak bisa keluar. Ayat 33. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang, tetapi kota ini tidak akan masuk, demikianlah firman Tuhan. 34. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Yang terakhir, 35. Inilah detik-detik kemenangan. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan. Apa yang dilakukan? Dibunuhnyalah 185.000 orang di perkemahan Asyur. Keesokan harinya, pagi-pagi tampaklah semuanya menjadi bangkai. Semuanya bangkai, orang-orang mati belaka. Ketika mereka bersiap untuk berperang, masih dalam perkemahan, malaikat Tuhan membunuh mereka, menyelesaikan 185.000. Saudara hitung berapa ribu orang dalam satu stadion utama itu? 100.000 mungkin ya, di atas, mungkin sama bawah. Itu lenyap semua sekejap. Itu pekerjaan siapa kalau bukan tangannya Tuhan? Haleluya. Puji Tuhan. 2 Raja-Raja 18 ayat yang ke-7 tadi katakan. Saya senang ayat ini ya. Maka Tuhan menyertai dia. Kita baca ayat ini bersama-sama. Dianya saudara ganti dengan nama saudara. 2, 3. Maka Tuhan menyertai Jerry. Kemanapun Jerry pergi berperang. Jerry beruntung. Jerry beruntung. Puji Tuhan. A-nya saja. Haleluya. Itu janji Tuhan. Dalam setiap tantangan, firman Tuhan katakan, Hizkia selalu beruntung. Katakan puji Tuhan. Saudara mau beruntung pasti ya. Di dalam setiap dagangan saudara, setiap pekerjaan saudara, saudara mau berhasil. Saudara mau beruntung. Itulah latar belakang bagaimana Tuhan mau menjawab doa Hizkia. Sekarang kita masuk kepada poinnya, tema pada pagi hari ini. Doa Hizkia di dalam 2 Raja-Raja 20 tadi kita sudah baca. Saya bacakan sekali lagi untuk saudara. Ayat yang pertama. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Perjanjian Lama katakan, dia sakit payah. Tafsiran mengatakan sakitnya sama seperti Ayub, ya, seperti bisul-bisul begitu. Cuman bedanya apa? Ayub bisa garuk-garuk, ya, bisa duduk, bisa garuk-garuk, bisa ngelihat teman-temannya datang, bisa nengok kiri, bisa tegur istrinya apa segala macam, ya. Kita lanjut. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Boleh keluarin bahasa Inggrisnya kan? 2 Raja-Raja 20 ayat yang pertama. B-nya katakan, set thine house in order, for thou shalt die and not live. Set thine house in order. Bahasa Inggris Indonesia ini jauh ya, berbeda. Beginilah firman Tuhan, sampaikan kepada keluargamu. Pesan doang. Bahasa Inggris katakan, set down your house in order. Beresin keluargamu. Kasih tahu anak-anakmu. Bawa keluargamu ke rumah Tuhan. Ya. Kalau mau lebih jelas lagi, di Perjanjian Lama hampir sama bahasanya. Beritahu keluargamu.
gue udah mau mati nih, waktu gue udah selesai, tenang aja, papa nggak ada masalah dengan siapa-siapa, ya ini ada sedikit lah, tolong bayarin ya, Heski nanti anak-anak, kalau saya ini utang-utang sedikit, ada tagihannya ada di rumah semua, dan selesaikanlah. Ya, ini pesan-pesannya. Tidak akan sembuh lagi. Sebagai kepala keluarga, dia dipesan oleh Yesaya bin Amos untuk bertanggung jawab kepada keluarga besarnya. Selesaikan, beresin semua. Apa yang menjadi masalahmu, menjadi tanggunganmu apa, beresin ya. Kasih tahu istri, kasih tahu anak-anak. Suruh selesaikan. Ayat 2. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Tuhannya besar juga. Saya sudah katakan tadi, sakitnya mungkin seperti Ayub, garuk-garuk. Tetapi firman Tuhan berkata, sakit payah, dia rebahan. Saudara pernah lihat di rumah sakit, orang cuma rebahan doang, cuma mukanya doang nengok. Nah ini seperti ini. Bukan palanya aja, mukanya doang. Kalau pala kan begini, gitu. Ini mukanya. Firman Tuhan bilang apa? Hizkia memalingkan mukanya, bukan kepalanya, mukanya. Apa bedanya muka sama kepala? Muka tuh ini, kepala tuh ini ya. Saudara harus bedakan. Kalau kepala dia nengok ke dinding satu entero begini. Kalau muka cuma begini doang nih. Nah, gitu kurang lebih. Kenapa? Saya juga bingung, kenapa dia nggak minta bantuan Yesaya untuk berdoa ya? Bisa aja saya doain saya. Atau mungkin karena dia raja, dia penguasa. Coba panggil guru orang-orang pintar lain. Gua mau sembuh. Dia punya pengalaman hebat dengan Tuhan. Dia punya pengalaman luar biasa dengan Tuhan. Dia nggak berpaling. Saudara-saudara kalau sakit di rumah, sakit dimanapun, ya ada Bapak Gembala, Ibu Gembala, ya saya Wakil Gembala. Boleh telepon. Tetapi utamakan hubungan saudara dengan Tuhan. Telepon dengan Tuhan yang Maha Besar. Panggil Tuhan, ya. Tentunya saudara harus mundur ke belakang. Saudara seperti Hizkia di ayat 18 atau tidak. Kalau tidak, saudara lengkapi dulu. Ya. Kita baca lagi, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Boro-boro badannya, kepalanya aja dia nggak bisa bawa ke dinding. Memang orang Israel berdoa menghadap dinding. Tapi firman Tuhan berkata, boro-boro kepala, mukanya aja. Tetapi saudara lihat dahsyatnya doanya dia. Ah Tuhan, ingatlah kiranya. Dia merimain Tuhan ya. Dia memanggil Tuhan. Kalau saudara dengan istri saudara, mungkin ribut-ribut kecil. Psikolog katakan apa? Coba ingat yang dulu-dulu. Janji pernikahan lah, apa segala macam. Seperti itu. Hizkia mengingatkan Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya ya, bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Perjanjian lama kita tidak usah baca ya. Di dalam 2 Tawari dia bersama-sama menyembah Tuhan, berterima kasih buat kebesaran Tuhan, menyembah, duduk di bawah kaki Tuhan. Diingatin sama Hizkia, Tuhan, kita kan sohib Tuhan. Kita kan bersahabat. Kenapa aku mau mati sekarang? Kita lanjut ayat ini. Dan dengan tulus hati dan bahwa aku telah melakukan yang baik di mata-Mu. Ini klaim, ya. Ini apa klaim bahasa Indonesianya? Menuntut, kurang lebih begitu, betul. Ini tuntutan dia. Saya dulu pernah di customer service, tiba-tiba seorang ibu membawa ajudan orang garnisun pakai senjata lengkap. Waduh, saya pikir mau perang apa ini? Ternyata dia kirim baju muslim ke Papua untuk kepala pangdam di sana, istrinya. Tiba-tiba hilang itu barang. Tiba-tiba orang itu udah nongol depan saya. Mundur dengan satu truk garnisun bersenjata lengkap dan dia pakai Mercy.
Dia turun dan Yesus turun, cuma 2 orang. Saya kaget, ada apa nih? Singkat cerita, dia komplain, dia tuntut, barangnya dia nggak sampai ke Papua. Pangdam nggak terima, ini Garuda loh, dia bilang. Tapi gertakannya itu membuat kami ciut semua. Pertama, anak buah saya panggil, saya juga ciut, saudara-saudara, karena geletek, taruh besi di depan meja, bluk gitu. Kalau saya di penumpang dulu, ada orang taruh besi, saya ngeliat dulu ada pelurunya nggak gitu ya, pistol waktu saya di Borobudur. Tetapi ini pistol. Singkat cerita, ternyata barang itu tidak masuk ke Garuda. Barang itu diterima oleh orang lain. Barang itu tidak masuk resmi ke kami. Dia minta maaf berbalik dan kami proses. Tuntut. Hizkia menuntut. Supaya apa? Aku udah hidup di hadapanmu dengan setia, Tuhan. Aku sudah berjalan dengan benar. Haleluya. Kita masuk kepada penutup. Menjadi orang percaya, saudara dan saya, tidak mengurangi kita mendapat tantangan atau mungkin penyakit. Tapi pagi hari ini firman Tuhan katakan, kalau ada berhala-berhala di depanmu, kalau mungkin ada hal yang menjadi kekejian bagi Tuhan, hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, izinkan Tuhan pagi hari ini, serahkan semua. Tuhan, saya mau berbalik. Saya mau kembali kepada jalan kebenaran dan kehidupan. Mazmur 25 ayat 14 kita baca bersama-sama. Tuhan berkaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada saudara dan saya. Tuhan bergaul karib, ada syaratnya. Orang yang takut akan Dia. Kalau saudara mau begini-begini aja silakan. Tapi saudara harus tahu, Tuhan gak bergaul karib dengan saudara. Mungkin juga saya. Kalau saya berdiam di dalam tidak dengar-dengaran. Ayat berikutnya Mazmur 31 ayat yang ke-20. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu ya Tuhan, alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Limpah, luar biasa. Saudara-saudara, mari kita baca ayat yang terakhir bersama-sama sambil berdiri. Mazmur 33 ayat yang ke-18. Baca bersama-sama ya. 2, 3. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Puji Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini mengajak kita untuk bersama-sama. Kita mau berani menghancurkan segala tembok-tembok berhala yang menghalangi kita. Tembok-tembok kesombongan kah? Harga diri kah? Egois kah? Tuhan mau supaya kita bergaul karib dengan Tuhan. Tuhan mau supaya kita, apa itu di atas? Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang berharap kepada kasih setianya. Berdoa tiap pagi, Tuhan, saudara disembuhkan atau belum disembuhkan, tiap berharap, selalu berharap kepada kasih setia Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, tiap jam, amin, ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, datang juru selamat, berkatilah sekali lagi.
Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih. Bapa, kami bawa hati kami kepadamu. Kami mohon ampun kepadamu Tuhan. Kalau acap kali kami sering menyakiti hatimu. Acap kali kami tidak serius dengan suaramu Tuhan. Kami terima kesembuhan dari Tuhan. Kami terima berkat-berkat dari Tuhan. Seringkali kami lupakan kebaikan-Mu Tuhan. Banyak yang kami bisa sebut segala kebaikan-Mu. Buat hati kami seperti Hizkia Tuhan. Buat hati kami untuk menyenangkan Engkau di hari-hari terakhir ini Tuhan. Buat hati kami makin mendekat kepadamu. Dan buat hati kami mengerti akan segala rencana-Mu buat kehidupan kami. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Sekali lagi Tuhan, kami mohon tuntunan-Mu, kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon urapan-Mu atas kami. Di saat kami sendiri, di saat kami menderita mungkin dengan penyakit kami, di saat kami ya Tuhan tidak berkenan di hadapan-Mu, Engkau tolong kami, Engkau memberkati kami. Ingatkan kami Tuhan akan segala belas kasihan-Mu, karena belas kasihan-Mu masih berlaku bagi kami. Buat hati kami senantiasa untuk mau menyenangkan hati-Mu Tuhan, dengan menolak segala dosa-dosa, menolak segala bahal-bahal yang mungkin tidak kami sadari. Bapa di surga, terima kasih. Bentuk kami terus. Pakai kami menjadi anak-anak-Mu dengan urapan-Mu Tuhan. Pakai kami menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih. Memberkati kami yang hadir pagi hari ini. Terlebih mereka yang di rumah Tuhan, yang mungkin menderita sakit Tuhan, Engkau menjamah dari tempat yang maha tinggi. Kuasa yang Kau berikan kepada Hizkia juga berlaku juga buat anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kesembuhan terjadi pada pagi hari ini. Buat iman mereka percaya Tuhan, bahwa ada Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang bukan dibentuk oleh tangan manusia. Tuhan bukan yang dibentuk oleh tanah liat. Engkau Allah yang maha besar. Engkau Allah yang sanggup menjamah anak-anak-Mu dimanapun mereka berada pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, dengan iman mereka menyebut nama-Mu, dengan iman mereka memohon kepadamu, mohon kesembuhan seperti Hizkia, dan mereka dapat menerima kesembuhan karena Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan. Engkau mau pakai terus para pelayan-pelayan-Mu. Nama Tuhan yang ditinggikan, yang dibesarkan. Terpujilah nama Tuhan. Kami terima kasih buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Kita tetap tinggal berdiri. Seperti biasa, kolekte nanti bisa dimasukkan ke dalam kotak di belakang. Terpuji nama Tuhan untuk firman yang sudah
sampaikan. Saya percaya firman yang dibawakan pada pagi hari ini itu semua akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Seperti apa kita harus berdoa. Tidak perlu yang doa-doa yang canggih, banyak kata-kata yang berbunga-bunga. Yang penting adalah buat Tuhan bagaimana kita hidup. Karena hanya dengan tangisan, hanya dengan kata-kata yang sederhana saja, Tuhan tahu. Tuhan melihat sampai ke dasar hati kita. Dan apa yang diputuskan oleh Tuhan. Kita mungkin pernah mendengar bahwa keputusan Tuhan itu absolut. Apa yang Tuhan sudah putuskan biasanya tidak akan berubah. Tapi doa seorang Hizkia merubah keputusan Tuhan. Dalam sekejap Tuhan merubah keputusannya, tidak jadi. Itu juga yang kita mau bawa terus dalam doa kita setiap hari, setiap pagi. Untuk apapun, untuk keluarga kita, untuk pekerjaan kita, untuk usaha kita, untuk pendidikan kita, untuk hidup kita sehari-hari, untuk hidup kita di rumah, untuk kota kita, untuk bangsa negara kita, untuk lingkungan kita, untuk segala hal yang ada di sekitar kita. Biarlah kita boleh menjadi gereja yang sesungguhnya. Kita ada membawa solusi buat lingkungan kita, buat keluarga kita, buat kota kita, buat bangsa dan negara kita. Pandang terus pada Tuhan, karena Tuhanlah Allah kita yang luar biasa. Tuhan Allah kita yang bisa melihat jauh ke depan. Tuhan Allah kita yang tidak terbatas. Kitalah yang sangat-sangat terbatas. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Wakil Gembala yang sudah menjadi saluran berkat pada hari ini. Biarlah Tuhan segala hormat, pujian, syukur hanya kami kembalikan kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur padamu Tuhan. Pada pagi hari ini Engkau mengingatkan kami kembali Tuhan. Untuk kembali kami mengintrospeksi diri kami. Apakah kami hidup benar di hadapan-Mu? Apakah kami hidup seturut dengan kehendak-Mu? Agar apa yang kami doakan, sederhana apapun yang kami doakan Tuhan, Engkau melihat hati-hati kami Tuhan. Engkau melihat sampai jauh ke dalaman hati kami. Bagaimana kami hidup di hadapan-Mu. Apakah kami setia? Apakah kami, Tuhan, tidak goyah iman kami kepadamu? Apakah kami hidup benar di hadapan-Mu? Sehingga apa yang kami doakan, apakah untuk pekerjaan, usaha, pendidikan, perjalanan, kehidupan kami sehari-hari, apapun Tuhan yang kami doakan, biarlah seperti Hizkia mendoakan hidupnya, kesehatannya, itu pun juga boleh jadi dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami untuk selalu melihat ke dalam dan memperbaiki kehidupan kami hari lepas hari. Setiap hari kami mau Tuhan berharap bersandar kepadamu, menaruh pengharapan dan iman percaya kami kepadamu, sambil kami melakukan firman-Mu dengan segala takut dan gentar, dengan kesetiaan kami kepadamu Tuhan.
Biarlah kami boleh menjadi Tuhan anak-anak-Mu yang benar, bukan di pemandangan manusia, tetapi di pemandangan-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan, apa yang menjadi kerinduan kami, apa yang menjadi Tuhan tugas kami yang Kau sudah percayakan, kami boleh kerjakan itu Tuhan, dengan tidak melihat kiri dan kanan. Kami hanya mau melihat Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih untuk kehadiran-Mu, terima kasih untuk Tuhan lawatan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih juga Tuhan untuk berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, biarlah kiranya apa yang menjadi doa kami mendoakan Tuhan, untuk Tuhan pemulihan kesehatan dari anak-anak-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa untuk Ibu Kalalo dan Saudari Ola. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menjamah, dan biarlah Tuhan hari-hari selanjutnya Engkau menyempurnakan pemulihan kesehatan dari Ibu Kalalo dan Saudari Ola. Atau bahkan mungkin ada yang lain yang kami tidak tahu, ada dalam keadaan yang lemah atau sakit. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau pun menjamah tubuh-tubuh yang sakit. Kami hanya mau berserah, berharap kepadamu, karena Engkau yang menciptakan kami. Maka Engkau tahu bagian tubuh kami mana yang tidak benar. Apabila Tuhan, kuatkanlah iman percaya kami, teguhkanlah iman percaya kami Tuhan, agar Tuhan kami tidak diombang-ambingkan dengan suara-suara yang melemahkan iman kami, bahwa Engkau tidak akan bekerja lagi dalam kehidupan kami, kuasa-Mu tidak sama lagi sama seperti dulu. Tuhan, firman-Mu berkata, Engkau tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu Tuhan, kami hanya mau berharap, bersandar kepadamu saja Tuhan. Kami hanya mau Tuhan, Engkau hadir setiap saat dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami tidak salah dalam melangkah, kami tidak salah dalam memutuskan, kami tidak salah dalam berkata-kata, kami tidak salah dalam bertindak. Sehingga kami Tuhan, segala tindakan kami, segala perkataan kami, segala Tuhan tingkah laku kami Tuhan, semuanya hanya untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Segala hormat, pujian, syukur kami hanya kembalikan kepadamu. Dan biarlah Tuhan, ajar kami untuk tidak berharap untuk dipermuliakan oleh manusia. Karena Tuhan, kami lebih berharap untuk Engkau yang mempermuliakan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati pekerjaan anak-anak-Mu. Biarlah hasil pekerjaan mereka boleh Tuhan mempengaruhi atau berdampak yang positif buat tempat mereka bekerja Tuhan. Sehingga perusahaan tempat mereka bekerja boleh tetap survive, boleh tetap Tuhan ada dalam keadaan yang baik Tuhan. Kami berdoa untuk usaha dari anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau mau kirim pelanggan-pelanggan, Engkau mau kirim Tuhan berkat-berkat lewat usaha pekerjaan mereka. Nama-Mu juga boleh dipuji dan dimuliakan. Mereka boleh melihat Engkau di tengah-tengah usaha mereka. Kami berdoa untuk pendidikan anak-anak-Mu. Jangan lupa kami berdoa Tuhan untuk Tuhan pelayan-Mu, Saudari Angel di Korea sana Tuhan. Kau berkati pendidikannya. Kami belum dapat kabar tentang hasil ujiannya, tapi kami percaya dia adalah pelayan-Mu, sama seperti Hizkia.
Oleh sebab itu kami percaya penyertaan-Mu selalu ada bersama-sama dengan dia. Berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang harus bekerja di luar kota. Ibu Tata, berdoa juga Tuhan untuk Ibu Sunarti. Berikan mereka Tuhan kesetiaan kepadamu, sehingga apa yang mereka kerjakan pun juga boleh Tuhan berdampak baik, bukan saja untuk kehidupannya atau keluarganya, tetapi juga untuk tempat mereka berkarya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk orang-orang tua kami di rumah Tuhan. Kami percaya ada juga yang sudah bosan untuk tetap tinggal di rumah. Tapi kami, Tuhan, ada juga yang sudah rindu untuk datang ke tempat ini untuk beribadah bersama-sama. Tuhan, biarlah kiranya Engkau mau berikan kepada kami hikmat. Engkau mau berikan kepada kami, Tuhan, jalan-Mu, sehingga Tuhan, kami boleh berkumpul bersama Tuhan untuk berbakti, memuji, memuliakan nama-Mu. Tidak lupa juga kami berdoa untuk Ibu Kartika Tuhan, yang Engkau tahu kondisi kesehatannya. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau bersatu hati untuk berdoa kepada Ibu Kartika Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kami mendengar Tuhan, bagaimana dia harus ada dalam situasi yang mungkin kritis, tapi Engkau masih tolong. Itu membuktikan bahwa Engkau akan bekerja lewat kehidupannya untuk keluarganya dan untuk kami Tuhan, boleh menjadi kesaksian yang hidup bagi kami semua bagaimana Engkau menolong anak-Mu. Engkau tidak pernah berpaling untuk tetap setia kepada kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Engkau tahu apa yang jadi keperluan kebutuhan kami. Hari-hari atau hari-hari ke depan kami percaya Engkau akan mencukupi. Engkau akan Tuhan memberkati kami. Berkati juga pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau tahu apa yang kami perlukan. Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Engkau kirim Tuhan jiwa-jiwa baru. Engkau Tuhan nyatakan kuasa-Mu kepada pelayan-pelayan-Mu sehingga pelayan-pelayan-Mu boleh bekerja dengan Tuhan semangat yang luar biasa untuk memajukan pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Dan kami boleh melihat bagaimana kalau Engkau berkarya, maka segala sesuatunya akan Engkau siapkan Tuhan. Baik tempat ataupun Tuhan peralatan-peralatan apapun Tuhan, Engkau akan siapkan. Hanya kami harus mempersiapkan dulu diri kami dulu Tuhan, agar kami layak untuk terima Tuhan segala berkat yang akan Kau limpahkan bagi kami Tuhan, buat pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, nama-Mu dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan. Mari kita tadahkan tangan untuk menerima berkat. Pulanglah dan lanjutkan hidup kita dengan membawa berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih anugerah dari Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, pimpinan Roh Kudus menyertai kita semua, jemaat, hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan datang untuk yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,